Mike Tyson lagi mau main nih, Boy. Mike Tyson ya, dia lagi mau main. Kita di sini. Tadi sih masih laga pembuka ya. Males, gue kira jam 8 udah langsung mulai laga ini. Nggak mungkin lah, kan pasti ada titipan pay-per-view-nya juga. Itu tadi kayaknya salah satu yang fight tadi dibilang sama komentatornya itu kayak seorang influencer Brazil yang paling banyak followersnya. Oh itu jadi itu tadi influencer semua ya? Salah satunya, gue nggak tahu apakah yang lawannya juga iya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia mungkin siapa pada nanya ya, siapa influencer Indonesia yang paling banyak Wah followersnya? gue juga nggak ngikutin lagi influencer. Mungkin semacam Atta Halilintar atau Iya Raditya Dika. kan dulu itu yang sempat ada yang itu loh, apa namanya? Yang Holy Wings ya? Holy Wings, Holy ya. Sekarang juga ada Beyond Combat ya, makin banyak sih. Makin banyak sih, so itu karena sportstainment sih, itu lebih laku sih. Dan menurut gue memang sudah harusnya kalau melihat keberhasilan sportstainment di dunia dewasa ini kan, terutama mungkin semenjak COVID kali ya. Semenjak COVID itu kan banyak orang yang gue lihat latar belakangnya bukan fighting, tapi dia menginitiate kegiatan fighting yang mana kan mendatangkan cuan. Iya, dari dulu kegiatan fighting emang datangin cuan kan, dia kayak ngadu ayam judi yang dibikin kayak semacam kegiatan yang bisa dibuat buat bermain judi sih. Sebenarnya fighting itu kan daripada ayam ilegal, anjing ilegal, tapi manusia enggak bro, karena masuk ke dalam suatu olahraga di luarnya. Yang bikin rame justru olahraga ini menurut gue karena ada judinya sih. Kalau nggak ada judinya nggak rame. Yang menghidupkan semangat dari para fans yang mungkin nggak fanatik kali ya. Kalau fans fanatik kan regardless ada judi apa enggak, dia itu merasa ada bagian dari dirinya yang ikut bertaruh. Ketika itu tim yang dia jagokan atau itu ketika orang yang dia jagokan. Tapi ketika fans yang sifatnya itu sporadis atau dia casual fans, maka dapat diakui bahwa adanya judi ini menjadi motivasi tambahan lah. Ya itu motivasi tambahan. Menurut gue judi ini justru bikin orang jadi masuk untuk ikut berjudi. Dia bisa aja jadi suka olahraganya dari situ. Betul. Tapi tanpa itu menurut gue gak menghasilkan cuan juga buat promotor dan orang-orangnya, jadi orang malas nonton. Dan yang lucunya di Amerika pun secara nasional judi gambling on sports itu baru beberapa waktu terakhir dilegalkan. Jadi mungkin selama ini kan banyak kendalanya dia itu karena semacam insider gambling ya, insider betting. Kayak misalnya zaman dulu kan terkenal kalau mafia itu di zaman mungkin tahun 20-an, 30-an banyak rig olahraga boxing di Amerika. Jadi banyak fighter-fighter yang dibuat sengaja kalah untuk memenangkan kepentingan tertentu. Ya itu kan juga fight-fight yang di Amerika tuh nggak juga fight-fight gede, bisa juga fight-fight yang nggak begitu gede aja dijudiin kan. Itu yang bikin ramai justru betting-bettingnya di situ. Nah cuman yang sempat jadi gong itu dulu di NBA itu ada seorang wasit namanya Tim Donaghy. Itu ketahuan dia sports betting untuk kompetisi yang dia gawangi. Nah jadi mungkin selama beberapa tahun terakhir itu sedang mencoba untuk bagaimana mencari fine line antara mengakomodasi sports betting dengan spirit of integrity dari sportnya sendiri, tapi mungkin sedemikian besar potensi cuannya yang mereka sadari sekarang membuat udah nggak bisa dikesampingkan lagi masalah sports betting ini memang harus ada. Ini mungkin hubungannya ke judi yang kita bicarakan kemarin. Artinya kan judi ini dimanapun dia akan bertumbuh, di mana ada society, di mana ada manusia, akan ada orang yang mau bertaruh untuk sesuatu gitu. Jadi ketika ada sebuah entertainment yang sangat menarik, di mana outputnya bisa dikatakan hampir tidak ada yang tahu, ya kan? Tentu akan masuk judi di sana gitu untuk sebagai kalau gue jadi kalau semuanya judi dilagin, semuanya gue bikin jadi judi aja. Bahkan di lapangan tenis aja gue pengen bikin jadi judi. Lu main berdua, lu lawan siapa? Dan lu sudah sering lakukan. Ya, gue lagi mau ngakuin lagi. Dan lu udah sering lakuin juga selama ini. Ya gue jadi ayamnya. Iya. Sekarang gue mau bukan jadi ayamnya, gue mau jadi bandar. Iya dong, kita nguntungin juga. Iya, tapi lebih resikonya ada. Selama nggak malicious menurut gue ya, selama tidak yang sifatnya besar-besar sekali dan friendly gambling lah mungkin. Friendly gambling yang hasil duitnya kita pakai buat. Iya, kayak biasa kan kita kan dulu kalau di lapangan taruhan yang menang, duitnya dipakai buat beli pokari, buat beli gorengan gitu-gitu aja kan. Gitu. Tapi gue mau nanya nih, kalau misalkan kita balik lagi ke olahraga, menurut lu, pandangan lu, tenis ini bisa dibikin sportstainment nggak? Kalau dari gue sebagai yang udah lama di dalam dunia ini, menurut gue bisa banget. Tapi kalau lu, menurut lu gimana? Kalau menurut gue ini sudah terbukti dengan ketika pas COVID itu ada Vindes bikin acara tenis, Raffi Ahmad, dan nggak bisa dipungkiri presensi mereka di kala itulah yang membantu mempropel tenis itu kembali ke mainstream.
Ketika orang-orang itu yang punya banyak following base, ya kan memainkan sebuah olahraga yang secara visual terlihat tidak terlalu sulit, padahal sebenarnya tantangannya banyak. Udah gitu sebenarnya kan olahraga ini sudah bisa dibilang cukup mengakar di budaya kita. Selain daripada ada kemiripan dengan badminton, juga kan dari dulu olahraganya, kalau yang gua tahu olahraganya pegawai negeri, orang perkebunan, ya, tapi emang, itu tenis dari dulu kan. Tapi emang tenis itu olahraga yang dari zaman dulu bukan semua orang yang bisa pegang. Untuk lu main di suatu kayak mungkin instansi pemerintahan atau di mana lu kerja, itu olahraga higher up. Banyak bagian bos-bosnya. Tapi ngerti nggak lu? Jadi mungkin bos dari ada barrier to entry tersendiri gitu ya. Dan juga orang yang akan main di situ yang akan punya kepentingan tertentu. Misalkan dia mau dapetin posisi apa, karena bosnya main, dia ikut main juga. Setidaknya karena profil orang-orang yang main ini bisa jadi ada motivasi lain untuk orang main, bukan hanya untuk cari keringat tapi juga untuk bergaul, bangun koneksi gitu ya. Nah, jadi gue lihat waktu semenjak yang ini kan fenomena selebriti main tenis, itu tenis emang booming. Kita sebagai yang penyedia jasa atau apapun yang bergerak di tenis, sampai sekarang kita mau manfaatkan opportunity di riding the wave di tenis ini. Cuma permasalahannya, menurut gue, pemantauan gue, seheboh apapun mereka bikin tenis ini, tapi tenis ini menurut gue belum bisa jadi olahraga rakyat, Karena kayak sepak bola. Sekarang kita lihat FOMO tenis banyak pro, bisa rame banget. Semua orang yang bahkan bukan pelatih atau bukan punya experience apapun di tenis, mungkin dia bekas ball boy, bekas apa, bisa dapat cuan dari situ waktu itu kan. Tapi sekarang gue ngeliat angkanya sedikit menurun di mana-mana. Jadi akan orang-orang tertentu yang bermain sekarang. Baik lagi, menurut gue nggak bisa merakyat. Apakah mungkin ada pengaruhnya transisi orang main padel mungkin sekarang ya? Bisa. Jadi gini, waktu FOMO, kan dibuat FOMO nih sama teman-teman selebriti ini, orang-orang selebriti ini kan. Semua jadi FOMO, semua jadi ikut pengen main, di situ booming. Tapi karena tenis ini bukan olahraga yang easy to pick up, dan itu banyak banget barrier-barrier yang mesti lewatin, and it's not a cheap sport. Orang-orang yang FOMO ini mundur gitu. Dan bukan cuma yang FOMO aja, yang FOMO karena pengen nyoba, sama juga orang-orang yang ngerasa dia susah untuk bagus. Ini susah. Ini kan bukan olahraga yang nih bola lu tendang, nih pegang racket ringan lu pukul koknya. Ini kayak lu mesti belajar teknik. Oke, lu asal pukul bola masuk, sampai kapan lu mau main cuma asal-asalan doang? Susah. Ada intrikasinya sendiri di dalamnya. Betul. Itu ya, dari suatu hal yang terlihat tidak rumit, tapi kalau kita coba breakdown ya lu pasti lebih paham lah tentang ini secara teknikal. Tapi memang ada hal-hal kecil yang kalau nggak diperhatikan tuh sangat bisa berubah jauh hasilnya gitu. Iya. Tenis ya dari dulu ternyata emang setelah gue pantau kembali lagi. Jadi olahraga orang-orang higher up. Sekarang kita di Indonesia ya, lu cari lapangan berapa banyak orang bahkan punya lapangan tenis banyak banget. Sempat booming, ya kan. Tapi sekarang kalau lu cuma biasa-biasa, dan lu mungkin nggak punya duit, lu nggak punya waktu, lu nggak bisa main tenis bro. Lapangan full. Lapangan full bener sih. Lapangan full ini dibook sama orang-orang yang udah serius main. Ya, namanya bener-bener udah nggak ada tempat tuh kok asal-asal mau main masuk, lu kayak nggak. Bookingnya udah bulanan. Iya, bookingnya bulanan. Ya. Udah grup bahkan berjam-jam. Lu mau booking, mau bisa main aja, cari lapangan susah setengah mati. Gitu. Betul sih. Dan sekarang karena industri ini udah dibikin booming, dan semua pelatih-pelatih yang bahkan nggak pelatih pun atau nggak punya pengalaman yang cukup sebenarnya untuk jadi coach atau untuk mendidik seseorang, waktu itu kan sempat ramai mereka dipakai juga. Sekarang orang tahu kualitas orang yang bagus gimana. Ternyata gue dulu dilatih sama boy. Ternyata gue market talks sih ya, nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa pungkiri. Akhirnya mereka cari orang yang berkualitas lagi. Dan untuk lu bisa bayar orang berkualitas itu nggak murah bro di tenis ini. Dapat lapangan aja susah, minimal lu keluar 1 juta lah sekarang main tenis. Lapangan apa segala macam 1-2 jam minimal segitu. Nggak semua orang bisa. Jadi tantangannya dari sumber daya, dari teknik bermain, dari jumlah orangnya yang mungkin juga tidak sebanyak main olahraga yang lain. Tapi menurut gua, kembali ke pertanyaan lu tadi, sebagai sebuah sport statement akan tetap bisa, tapi apakah dia di Indonesia bisa mengalahkan skala olahraga yang sedemikian mengakar seperti badminton dan bola? Menurut gua enggak akan pernah ya kan? Gua. Tapi itu berat. Dia akan terus ada, karena memang gua lihat terlepas dari zamannya yang main ada terus. Seperti yang gue bilang tadi kan, sudah terlanjur banyak institusi pemerintahan yang keburu bangun lapangan. Betul. Ada kantor Pemda, pengadilan, kantor polisi, kantor tentara yang udah ada lapangan. Jadi sudah pasti minimal akan ada terus yang belajar. Ada. Ya kan, tadi seperti yang lu bilang juga menjadi bahasa koneksitas, ya kan, ketika itu
menjadi instrumen yang paling nyaman untuk dia bisa berinteraksi dengan seimbang dengan bosnya. Kalau dia di kantor itu harus terus siap-siap. Kalau di lapangan tenis kan dia bisa menunjukkan jadi partner. Kalau bagus bisa partner kan, ngomong kayak temen di situ. Dan kalau gua sih sebagai orang yang memiliki sedikit pettiness dalam hati, gua akan menjadikan itu ajang untuk anjing gitu. Kau jangan terlalu sotoy, makanya gitulah kurang lebih ya kan. Gitu ya? Ada momen di mana gua secara hierarkis kalau di balik meja di bawah lu. Tapi ketika kita di lapangan hijau, skornya 0-0. Iya kan, forehand gua asik lebih kencang. Ini pertanyaan sebenarnya sudah cukup lama gua timbang-timbang, atau seringkali topiknya muncul terus gitu ya. Dan gak pernah habis dari gua kecil. Lu percaya alien gak? Alien. Gua belum pernah ngeliat satu, tapi bukan berarti lu gak bisa percaya. Menurut gua percaya gini. Kalau kita hidup di bumi ini, kita ada beberapa miliar manusia. Tuhan ciptakan kita kan. Tapi kan Tuhan gak cuma ciptakan bumi. Ada banyak-banyak planet lainnya. Bahkan manusia sampai bikin riset. Mereka bisa lihat kemana ada beberapa galaksi. Sampai ada kan lagunya, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Asik, oke, terus. Jadi kalau gue ngeliat ya, masa cuma kita sih sesuatu yang hidup ada di dalam dunia ini? Ada nggak sih mungkin di galaksi yang lain, di Andromeda, atau mungkin di galaksi yang sama kayak kita tapi di planet lain kehidupan juga? Gue rasa ada. Cuma kita belum bisa ketemu karena itu sulit aja untuk nyampe ke sana. Secara teknologi kita belum bisa mencapai karena dia kan berapa miliar tahun cahaya gitu ya. Iya. Gue juga nggak ngerti itu scientific. Susah banget kayaknya diomongin. Tapi kalau gue percaya karena gue ingat gue waktu kecil gue pernah ngeliat ke langit ada kayak yang bintang yang bergerak-gerak. Bintang yang bergerak, oke. Sekarang itu apa, bro? Ada nggak? Gue nggak tahu ya. Tapi ada nggak bintang yang set gitu? Gue ngeliat ke langit. Akhirnya abis gue liat set yang gue liat ada sundel bolong di atas. Sumpah gue nggak bohong. Tapi gitu. Menurut gue bintang yang paling hebat sih bukan bintang biasa, yaitu Raffi Ahmad. Anjing. Anjing nggak. Kemana lagi kita jadinya? Nggak apa-apa. Gini, kalau menurut gue merasa gue terlalu bodoh untuk tidak percaya. Artinya yang gue pahami tentang dunia dan semesta ini terlalu minim untuk gue bisa bilang bahwa gue 100% bilang nggak ada makhluk hidup lain di luar sana. Kenapa? Karena pertama, nggak usah jauh-jauh deh ke luar sana. Setiap tahun aja, setahu gue kita terus menemukan spesies baru di lautan. Di lautan yang dekat gitu loh. Tiap tahun ada terus ribuan spesies baru yang baru ketahuan. Terus tiap tahun juga selalu ada momen di mana kita menemukan kembali, mungkin gak tiap tahun ya, tapi sudah berapa kali terjadi menemukan kembali spesies satwa yang sudah pernah dianggap punah. Kemudian ada lagi. Kemudian ketemu lagi. Nah, jadi menurut gua kalau kita percaya bahwasannya teori Big Bang itu nyata, ya kan, di mana ada supernova lah ya, ada pecahan ledakan antara dua bintang raksasa karena gaya gravitasinya, lalu dia melahirkan miliaran planet di luar sana. Berarti harusnya ada, benar. Menurut gua sih terlalu arogan. Kalau kita terlalu percaya diri untuk bilang cuma kita. Walaupun memang ada beberapa ahli, gue lihat beberapa peneliti tentang antariksa ya, yang bilang bahwa prekondisi untuk sebuah planet itu melahirkan intelligent life form, bahasanya itu memang cukup kompleks. Artinya tidak semata-mata sebuah planet cukup berusia sekian miliar tahun maka dia otomatis akan melahirkan life form. Enggak. Menurut mereka itu ada faktor-faktor yang harus tersusun secara sempurna. Misalkan seperti adanya ultraviolet, adanya ketersediaan air, adanya atmosfer yang bersahabat untuk life form, adanya ruang untuk berevolusi. Tapi di setiap planet kan beda-beda. Kalau di kita ngomongnya kayak ultraviolet, pasti sana ada matahari. Setidaknya dari apa yang kita ketahui sekarang, dari planet terdekat dari dunia kita ini, belum pernah ada bisa dideteksi secara konkret life form lain. Nah, tapi yang menarik, J, kebetulan kan gue sering dengar podcast tentang ini, tentang bahas tentang alien, tentang Area 51 dan lain sebagainya, ya kan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu seorang mantan mungkin peneliti militer Amerika, namanya itu Luis Elizondo kalau gue nggak salah. Nanti boleh teman-teman lihat sendiri. Dia itu
awalnya itu dia datang ke podcast Joe Rogan. Dia cerita tentang pengalaman dia. Bayangkanlah dia ini kan pasti kan hanya bisa bercerita dalam koridor confidentiality yang dia miliki. Artinya kan dia pasti banyak hal yang dia nggak bisa ungkapkan gitu ya. Kalau untuk bicara di podcast. Jadi gue pertama lihat dia ini di podcast Joe Rogan bicara tentang secara umum pengalaman dia. Pengalaman dia itu dia berbicaranya in a roundabout about. Tapi intinya dia bilang bahwa unidentified object ini itu tuh mereka itu terlalu sering terlihat di radar untuk nggak benar. Oh berarti ada. Jadi arahnya ke sana. Bukti-buktinya. Terus dia bilang pada intinya penampakan mereka ini tuh terlihat seperti orang yang pihak yang tidak berusaha untuk menyembunyikan secara utuh keberadaannya. Jadi mereka mau tetap pengen kita tahu mereka ada. Iya. Tapi mereka masih belum mau ganggu kita. Atau menurut gua ada kemungkinan lainnya teknologi mereka sedemikian luar biasa canggih sampai mereka mau nunjukin bahwa gue tuh eksis tapi lu nggak bisa reach gue. Hanya dengan gue yang menunjukkan diri gue pada lu lah lu harus bisa lihat. Nah kembali ke yang tadi, kenapa menjadi semakin menarik si Mas Lewis ini? Karena dia sampai bersaksi di depan Kongres Amerika. Jadi mungkin karena dia dianggap menarik topiknya, dia dipanggil lah untuk bersaksi ke Kongres Amerika untuk membahas tentang ini. Dan kurang lebih yang dia bilang hampir sama, bahwasannya mereka tidak terlihat seperti berusaha untuk menutupi keberadaannya. Dan yang menurut gua make sense nih. Kenapa mereka memutuskan untuk mulai memperlihatkan diri. Ini teori orang sotoy ya. Menurut gua make sense karena gini, teorinya adalah penglihatan akan alien itu semakin sering muncul atau setidaknya mulai tercatat di dalam dokumentasi resmi itu semenjak Hiroshima Nagasaki. Semenjak pertama kali nuklir dijatuhkan oleh Amerika. Jadi premis teori konspirasi kocaknya adalah alien ini melihat ini monyet-monyet ini sepertinya sekarang udah punya teknologi yang bahaya nih. Oh, jadi ini kayak threat buat kayak suatu masalah besar. Iya, kayaknya gue perlu manusia yang menciptakan lebih dan lebih, dia takutnya jadi masalah buat dia. Atau setidaknya dia perlu merasa menunjukkan mulai fungsi pengawasan. Ya, tapi gue mau nanya lagi nih. Kita kalau ngomongin tentang alien, pasti banyak banget yang kayak perdebatan yang terjadi. Orang-orang punya pemikiran masing-masing. Dan ada juga orang-orang yang sticking to the kitab suci. Ya, lu bilang mungkin ada Alkitab, ada Al-Quran, atau kitab suci lainnya. Di setiap kitab suci itu, pernah nggak kira-kira ada yang menyebutkan bahwa ada life form lain selain manusia? Gini, kalau gua sih harus mengakui bahwa gua pun belum katam dengan kitab suci gua dalam hal ini Alkitab. Ya kan, jadi gua tidak berani bilang apakah spesifik ada dikatakan bahas tentang alien di sana. Tapi kan kalau pertama, kitab suci itu kalau Alkitab sepengetahuan gua, menurut gua itu dia banyak bercerita tentang perumpamaan. Ya kan? Betul. Analogi. Jadi tidak segala sesuatu itu sifatnya itu straightforward. Itu yang pertama. Kedua, sepengetahuan gua kan kalau di Alkitab itu ada banyak hal itu yang diceritakan dari perspektif orang yang melihat. Nah, jadi apa yang dia lihat itu yang dia tulis. Dikala itu dengan pengetahuan 2000 tahun lalu, dengan informasi 2000 tahun lalu, itulah yang dia tuliskan. Nah, jadi kalau menurut gua mungkin aja dua-duanya benar. Artinya mungkin aja bahwasannya keberadaan dari makhluk di luar manusia ini dan juga tentang apa yang diceritakan di kitab suci ini benar. Nih gini ya. Kalau misalkan pun di kitab suci dimanapun tidak disebutkan, menurut gua ya, tidak disebutkan tentang keberadaan alien atau life form lain di luar bumi ini. Tapi kan apa juga Tuhan sebagai yang telah menciptakan alam semesta ini dan segala macam isinya gitu ya, menciptakan makhluk hidup di dunia lain, di planet lain atau di galaksi lain, apakah dia juga bikin Alkitab buat mereka yang juga tidak mengatakan bahwa ada kehidupan di dunia lain? Percaya nggak? Misalkan ada bumi lain lah, namanya Mibu atau apa, di planet lain. Kita andaikan lah ya. Andaikan ya, dia punya juga kitab suci, bro. Tapi di kitab suci itu juga tidak disebutkan tentang life form lain, tapi disebutkan tentang apa yang ada di
di bumi itu dan nabi-nabinya sendiri. Berfokus kepada yang ada di situ. Peristiwa yang ada di ruang lingkupnya. Menurut itu bisa nggak? Ataupun alien yang kepalanya gonjong, dia juga punya kitab suci dari Tuhan juga, dia punya satu kepercayaan juga penciptaan. Ya, gue nggak tahu sih, tapi mungkin aja. Ini kan kita sama-sama berandai-andai ya. Menurut gue peradaban manusia itu bisa come up dengan a lot of amazing things gitu loh. Kalau kita lihat kayak dulu peradaban kita itu ada cerita namanya Epic of Gilgamesh. Itu mirip banget sama cerita kisah Nabi Nuh di Alkitab. Padahal mungkin secara timeline atau secara geografis itu lokasinya berbeda. Jadi menurut gue wonderful things can born from human intelligence. Jadi ketika ya itulah kenapa kan kalau orang di suatu wilayah tertentu misalkan dewanya dalam bentuk A, ya kan, kalau orang di daerah tertentu lagi dewa dalam bentuk B. Betul. Yang disembah dalam bentuk C. Menurut gue perbedaan-perbedaan itu sangat mungkin terjadi. Mana yang benar gue nggak tahu. Sekarang gue ke topik yang sangat umum dan yang mungkin kita bisa dapati di mana-mana di lingkungan kita, yaitu pasangan beda agama, bro. Bukan alien sama manusia ya, kayak Superman sama Lois Lane gitu, enggak. Tapi ini aja beda agama deh, kayak lu sama pasangan lu, gua sama pasangan lu, atau siapa dengan pasangan beda agama. Itu menurut lu bagaimana ya? Apa permasalahannya yang biasa dihadapi? Soalnya gini, menurut riset itu kalau nggak salah 1 dari 30 atau 40 pasangan itu berbeda agamanya. Itu general di Indonesia. Tergantung kotanya ya. Kalau mungkin Jakarta lebih banyak lagi. Menurut lu kontra apa nih yang akan ada ke depannya kalau masalah perbedaan agama, atau pendapat lu dulu deh? Mungkin kita generalisasi ke perbedaan antara dua manusia lah. Budaya dan suku bangsa lah kita bilang. Supaya lebih general, ada masalah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan latar belakang kebudayaan. Jadi fenomena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda ya. Nah, menurut gua dalam melihat ini kita perlu kategorisasi dulu isunya. Jadi kan ini kan akan mengerucut ke resistensi. Gini, isu yang menurut gue paling jadi masalah adalah ketika mereka mau menikah. Itulah makanya resistensi dari keluarga ketika dua insan yang berbeda ini ingin mengikatkan tali kasihnya dalam sebuah bentuk pernikahan, kan gitu ya. Jadi menurut gue tantangan itu dapat kita kategorisasi ke dalam 2. Pertama, tantangan yang resistensi yang rasional. Kedua, resistensi yang irasional. Kita bicarakan dulu yang mana? Yang irasional dulu. Kalau menurut gua, atau gini deh biar gampang. Perbedaannya antara yang rasional dengan yang irasional, menurut gua kalau yang irasional itu dalam pemahaman dan sedikit pengalaman gua adalah yang dibutuhkan itu usaha dan waktu. Kenapa? Karena ketika dia itu rasional, maka kan sebenarnya yang dikhawatirkan dari perbedaan itu harusnya bisa dijembatani dengan pendekatan-pendekatan yang solutif. Misalnya gini lah contohnya gue kasih dalam pengalaman gue ya. Kalau ada orang tua Batak, banyak nih. Orang tua Batak, ya kan, orang tua Batak, Kristen misalnya, itu punya anak laki-laki, mau menikah dengan seorang anak perempuan dari keluarga Manado Kristen. Katakanlah gitu. Sama-sama Kristen, tapi beda suku bangsa aja. Nah, resistensi yang mungkin timbul itu kalau kita lihat secara rasional menurut gue adalah gap budaya. Ya kan, pola interaksi. Apakah si anak perempuan ini, contohnya ini kita bicara dari kacamata keresahannya orang tua Batak ya. Apakah si anak perempuan yang dari suku lain ini mau belajar tentang adat, mau menghormati adat. Setahu gue tuh Batak itu kalau misalkan lu manggil setiap orang tuh agak ribet, ya nggak sih? Kayak om tuh siapa, manggilnya apa? Ada titel-titel spesifik. Ada titel spesifik. Orang dari Manado kita cuma napa om? Ya. Halo, om. Nah, jadi menurut gua betul. Nah, gap-gap seperti ini itu sebenarnya rasional karena kan namanya orang tua itu kan apalagi ketika dia menghidupi dan mencintai budayanya, maka kan dia juga pengen ini sebuah hal yang diwariskan oleh anak cucunya. Ketika pasangan yang diharapkan membersamai anaknya ini untuk seumur hidup dianggap tidak memiliki kecintaan terhadap kebudayaan ini, maka menurut gue itu adalah keresahan yang rasional. Oleh karena itu,
Solusinya menurut gue adalah waktu dan usaha. Kenapa? Karena waktu untuk menunjukkan bahwa keresahan tersebut itu adalah hal yang tidak akan terjadi. Mungkin dengan membuktikan karakter dari pasangannya, atau menunjukkan dalam proses pacaran bahwasannya, contohnya misalnya ya, si pasangan perempuannya ini sudah bisa mulai mengedres panggilannya Bou, Namboru, udah Bapak udah. Tapi ini mungkin anak-anak yang maksudnya dari generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya, milenial dan Y ya, apa ya, generasi Y ya. Yeah. Kita tend to do that. Tapi kalau kita lihat di generasi sekarang, yang zaman-zaman anak now, Gen Z atau whatever, mereka tuh lebih fighting, lebih kayak melawan, lebih rebellious dibanding orang zaman dulu. Let's say beda agama, mereka kayak enggak, this will make it work. Kalau nggak bisa work, kita cabut barang-barang, kita kabur, kita tinggalin orang tua lu. Good point. Anak-anak zaman sekarang seperti itu. Jadi Gimana? poin kedua gue itu tadi ke masalah resistensi yang irasional. Nah, kalau resistensinya sudah irasional ini memang sulit. Karena misalkan sudah berbicara hal yang nggak bisa kita jamah secara logika. Contohnya misalkan, tidak boleh kawin dengan orang non-Batak karena itu adalah kehendak dari leluhur. Misalnya. Atau karena itu akan membawa sial. Nah, kalau gitu kan memang udah nggak ada yang bisa dilakukan. Kecuali terus berusaha. Dan makanya tadi gue bilang, komponennya kalau itu rasional hanya butuh waktu dan usaha. Kalau itu irasional, maka bertambah komponen baru, yaitu doa. Lu harus banyak doa, men. Karena kalau udah irasional, apapun yang lu bilang, terutama ke orang tua yang ya kita bisa bayangkan sudah lebih senior, mungkin lebih sulit menerima informasi. Apapun yang lu bilang, itu kalau kebetulan lu unlucky lagi dapat orang tua yang tidak mau mengikuti cara berpikir anaknya, memang itu menurut gua kadang-kadang solusi terakhirnya yang lu bilang tadi, kawin lari. Kawin lari dengan nanti diharapkan misalkan di kemudian hari akan diterima lagi oleh orang tuanya. Tapi itu menurut gue itu terlalu riskan dan iyalah, terlalu membabi buta. Mungkin sebaiknya jangan ya, kayak janganlah. Cuma banyak, bahkan sebenarnya kalau nggak salah setahu gue tuh ada adat dari suatu daerah di Indonesia juga yang mengiyakan kawin lari. Kalau gue kurang ingat dari iya, kayaknya gue pernah dengar juga. Kabur wanitanya dulu berapa lama baru balik lagi gitu. Iya, itu kayaknya di Sulawesi deh, somewhere around Sulawesi. Arah timur. Iya, iya. NTB kali apa gue. Mungkin itu salah satu bagian dari cara seremonialnya kali ya. Gue nggak tahu apakah itu. Seremonial, tapi beda sama actual. Apakah itu substansinya, apakah itu seremoni? Kalau gue nggak salah ingat itu lebih ke seremonial. Nah, zaman sekarang nih, kalau misalkan di berbeda agama, yang gue bingungkan adalah gini, jadi gue punya mungkin kayak ada beberapa orang gitu ya, kayak yang dari punya tembok gitu di agama, untuk memilih pasangan atau untuk berpasangan dan siapa, untuk ketika dia masih single, dia punya tembok yang tinggi banget, mungkin lebih tinggi dan lebih tebal dari dari tembok Cina gitu. Anjing. Ya. Iya kan? Ya, mungkin dari gini, mungkin dari adat di tempatnya, dia adat orang tuanya dia yang lu mesti sama yang sesuku, mungkin kayak gitu kan ya, atau apa ya. Habis itu lu mesti agamanya mesti sama, kalau nggak bisa. Habis itu ada lagi, lu mesti usianya begini, belum kekayaannya gitu. Lu mesti dia yang gini. Dia punya tembok nih, diserang dari mana-mana lah pokoknya. Iya, dia punya tembok gede, tapi sama tembok itu rubuh, dia bisa end up atau pacaran atau bahkan menikah sama orang yang tidak masuk dalam semuanya ini. Menurut lo apa perubahan, kenapa dia bisa bertindak seperti itu, manusia ini? Maksud gue manusia juga, tapi itu pasti resilience, pasti endurance yang luar biasa besar. Karena gini, sepengetahuan gue, kasus untuk masing-masing skenario yang berhasil tuh ada. Jadi misalkan yang berbeda terus pada akhirnya dipersatukan, berhasil bahagia happily ever after banyak. Ya kan? Yang kawin lari, habis itu balik diterima lagi sama orang tuanya, tiba-tiba karena udah punya anak aja, jadi cucunya disayang banget. Ada. Jadi untuk setiap bentuk kasus sebenarnya presiden berhasilnya ada aja. Tapi menurut gue yang menjadi faktor pembeda dalam kasus yang lu bilang tadi itu, menurut gue pasti ada elemen resilience dan endurance. Karena bro, membayangkan effort, waktu, capek kasih, cinta yang perlu tercurah untuk mengusahakan itu pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Kalau lu tahu Indian, gini ya, nggak di Indian juga ya, kendalanya lebih banyak.
dibanding kesenangannya. Karena untuk kesenangan gue mesti ngawatin kendala yang terlalu menyiksa menurut gue. Dan bahkan di Indian itu belum tentu bagus akhir ceritanya, nggak disetujuin sama orang tua, lu bertengkar sama orang tua, lu mesti spend mungkin bertahun-tahun jauh dari adat istiadat yang ada, lu mesti kayak seperti itu sedemikian lama. Menurut lu itu worth it nggak sih? Kalau menurut gue ya nggak worth it, man. Ya kan? Karena gini, lu tahu Indian keluarga lu maunya lu sama yang seagama. Sehingga kan pasti banyak kan dari parents, dari keluarga atau sesuku. Lu fight Indian juga lu nggak dapat. Abis itu rumah tangga lu bertahun-tahun atau apa hubungan lu bertahun-tahun dihantui dengan hal yang itu. Menurut gue itu nggak worth it, man. Kalau menurut gue memang sulit ya, karena kita kan kalau bicara worth it atau enggak ini kan harus kita uji dari hasil. Walaupun demikian kan juga menurut penelitian ada juga sebenarnya dalam proses menggapai dopamin di otak itu bukan hanya hasil tapi juga proses. Jadi kan ada orang yang bertahan karena menurutnya prosesnya mendewasakan. Ada orang yang prosesnya berat tapi dia fokus dengan harapan hasilnya itu akan seperti yang diharapkan ideal gitu. Ya itu kalau ngomongin idealisme, gue pernah ngerasain pengalaman gue sendiri. Kita punya ideal masing-masing ketika memulai sesuatu kan. Karena saking mungkin kita terlalu panas dalam cinta atau apa gitu ya, kita bilang menganggap semua itu oke, asal berdua aja bisa. Beda agama, beda suku, mau lawan orang tua, lawan keluarga. Us against the world gitu ya. Us against the world. Tapi kayak ini dunia milik kita berdua gitu kasih. Kita bisa lalui. Cuma seringkali kita lupa bahwa dunia ini bukan cuma milik kita berdua, banyak milik orang banyak lain. Dan ini setelah sekian berjalan lama banyak justru masalah yang timbul dari situ. Dan masalah-masalahnya itu menurut gue cukup rumit gitu loh. Cukup rumit ya. Sekarang gue sama agama yang sama tapi beda suku bangsa bisa ribet. Agama yang sama, bahkan agama yang sama tapi beda aliran, ribet juga. Apalagi lu banyak lagi tantangan-tantangan. Jadi kan memang keunggulannya kalau banyak persamaan itu kan kita punya banyak injakan bersama. Artinya kan kalau kita satu agama, satu suku, ada banyak nilai-nilai dasar yang bisa kita jadikan fondasi untuk hubungannya. Mungkin para orang tua juga, menurut gue ya, kan gue belum jadi orang tua, tapi gue bisa bayangkan lah. Para orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk kawin dengan yang seagama, satu golongan, satu ras, atau bahkan mungkin satu golongan kekayaan, satu status, mungkin kan sebenarnya fokusnya ke kemudahan-kemudahan itu. Dia berpikir bahwa kalau sudah banyak tabel-tabel yang sama, maka perbedaan-perbedaan yang ada itu akan lebih mudah untuk di-adjust ataupun disempurnakan di kemudian hari. Tapi ketika dari awal itu sudah fondasinya banyak yang berbeda, maka ketika dicoba dibangun ke depan tapi fondasi ini pun belum solid, ya bisa banyak timbul friksi-friksi, bisa banyak timbul konflik yang mungkin bisa besar bisa kecil tergantung. Nah, jadi menurut gue sebenarnya kalau dalam pandangan sotoy gue ya, kalau mau mengarungi lautan hubungan berbeda ini memang kita harus taktis. Jadi tidak boleh itu menggunakan emosi. Harus pakai pendekatan yang pertama rasional, kedua taktis, ketiga mentalitas bahwa you live by the sword, you die by the sword. Artinya kalau memang lu sudah menentukan pilihan bahwa ini adalah perjuangan yang lu pilih, maka apapun konsekuensi di depan ya lu harus siap. Tapi sebelum beranjak ke sana, supaya kita jangan naif, supaya kita jangan mati konyol di perang, ya yang gue bilang tadi, kita harus bikin checkbox. Misalnya, setidaknya, kalau gue berpikir setidaknya pandangan-pandangan fundamental lah tentang bagaimana cara mendidik anak, anaknya mau diajarkan dengan cara apa, bagaimana cara kita menyayangi orang tua. Ya, oke, ini kita bisa masuk lagi nih di sini. Kalau masalah biasanya ke anak, ke orang tua itu bukan cuma agama ya. Kita udah bahas juga tadi. Ya. Ras. Beda ras. Lu bisa sebutin gue ras apa nggak ke kamu ya, Kak? Ya itu Batak tadi kan. Lagi lebih kenceng lagi. Dan rasanya mereka juga dari cara gue berbicara sudah bisa mengidentifikasi deh. Nggak mungkin kalau gue bilang Sunda mereka percaya. Gue Manado, tapi Manado gede Jakarta by the way. Nah, kita ini termasuk pribumi nggak? Kalau disebut. Gini aja, nggak usah terlalu detail. Yang orang lihat kita pribumi bukan? Gitu aja dari sudut pandang orang. Perspektif konservatifnya ya karena suku bangsa asli Indonesia gitu ya. Suku bangsa asli. Oke. Walaupun gue nggak sepakat dengan term pribumi itu sebenarnya ya. Iya, kita cuma ngomong aja gitu. Kita gunakanlah istilah yang orang familiar lah. Orang familiar. Untuk tahu ide kita gitu ya. Sekarang pasangan lu
Gue mau tanya, pasangan lu dari suku apa? Atau nggak usah suku deh, nggak usah lah. sebut aja. Ya, pokoknya pasangan gue berbeda lah sama gue sukunya. Itu aja udah. Kalau gue punya pasangan. Gini aja lah bahasanya gampang bro, Cindo. Ya oke. Cindo. Ya. Dia Cindo. Gue pribumi. Oke. Walaupun mungkin di atasnya gue ada 2 keturunan yang lalu yang namanya masih pakai 3 kata gitu, mungkin kayak tangkwe, ya, nama kue lagi. Sorry. Maaf. Ya. Terus familiar juga nggak pasangan lu sama? Langsung isunya aja lah, isunya apa? Langsung isunya aja, iya. Emang kenapa? Ya oke lah, ya. Iya, oke ya. Menurut tuh dari zaman dulu kita punya permasalahan dari zaman dulu kita way back gitu ya. Way back. Pribumi dan Cindo pernah punya permasalahan lah ya di masa lalu lah ya, yang ini lebih dikucilkan salah satunya gitu di zaman itu. Ada isu horizontal yang tidak menyenangkan lah. Ya, isu horizontal yang tidak menyenangkan sehingga sekarang kita ke blok-blok sebenarnya, makanya suku pribumi prefer dengan pribumi. Persepsi itu tidak akan pernah bisa hilang secara utuh. Nah, tapi ketika terjadi crossbreeding, oke. Anjing ya, sorry bahasanya, nggak apa-apa sih. Cuma maksud gue terjadi crossbreeding. Nah, ini pasti akan timbul masalah yang menarik karena pasti budayanya berbeda. Dan yang biasanya mereka di lingkungannya mereka, kita di lingkungannya kita, kemudian kita bertemu dan dari salah satu kita mesti masuk lingkungan mereka atau masuk lingkungan mereka, masuk budaya mereka atau mereka masuk budaya kita. Kira-kira kontra yang paling besar dari situ yang lu ketahui atau yang pernah lu alami, pernah nggak? Ada nggak? Apa kira-kira? Kalau yang gua lihat dari sekitar gua itu kembali ke yang tadi, masalah akulturasi dan asimilasi budaya tadi pasti. Karena ada kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kelompok ras tertentu punya, yang tidak biasa dilakukan oleh kelompok lain, tapi itu tidak dipahami sebagai suatu hal yang penting sehingga terjadi friksi. Itu mungkin lah. Tapi kalau gua boleh sharing pengalaman gua, secara pribadi ya, gua kebetulan sudah beberapa kali pacaran dengan yang bukan Batak. Apa sebut aja? Ya itulah pokoknya ada. Jangan itu dong sebut. Ya, keturunan Cindo juga ada dan yang lain juga ada. Ya, Cindo. Intinya adalah, oke. Nah, tapi yang bisa gue akui di hadapan publik pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa gue beruntung gue punya privilege. Yang gue rasa tidak dimiliki oleh semua orang dalam kondisi gue. Privilege gue adalah gue punya orang tua yang terus mau belajar, berkembang, dan lebih baik pola pikirnya daripada anaknya. Jadi lebih open minded. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, itu orang tua gue menunjukkan bahwa mereka tidak berhenti berproses, bukan hanya dari segi sudut pandang, pola pikir, tapi juga bagaimana dia menghormati kemerdekaan berpikir anaknya. Nah, jadi tantangan-tantangan yang sering gue hadapi atau sering gue lihat di sekitar gue tentang barrier untuk perbedaan budaya itu tidak terlalu besar gue hadapi. Mungkin hanya di awal, tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan yang gue bilang tadi, jadi ini gue lakukan waktu dan usaha. Seiring dengan gue coba untuk rasionalisasi, kenapa hubungan itu seharusnya dilihat meritsnya, bukan kemasannya. Kenapa yang penting itu adalah hati dari antara kedua orangnya. Kenapa yang paling penting itu adalah keinginan dari pasangannya itu untuk memuliakan adat budaya dari pasangannya. Selama aspirasi itu ada, maka nggak ada masalah. Respon orang tua gue terhadap kalimat barusan 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, beda dengan yang respon dengan tahun lalu itu berbeda. Tapi gimana kalau dari pasangan lu sendiri, misalkan pasangan lu kan kita beda ras itu, menurut tuh ada kontra yang pernah terjadi nggak antara hubungan, mungkin pengalaman yang lu tahu atau pengalaman yang lu hadapi? Kalau dalam pengalaman empiris gue lebih ke potensi permasalahan. Jadi belum sampai jadi masalah. Tapi kira-kira apa ini? Kita harus bahas. Menurut gue kita tabur aja masalahnya apa biar jadi. Misalnya contohnya dalam mungkin yang lebih relevan yang ada di sekitar gue, contohnya selebrasi perkawinan misalnya. Ya kan? Kalau orang yang dari suku Batak itu maunya ada acara adat, nari. Ya, nortor segala macam, ada rangkaian-rangkaian lah. Ya kan? Kalau dari contohnya misalkan kalau dari latar belakang
Chinese terutama yang masih menggiati budayanya itu ada Sangjit, ada selebrasi-selebrasi lain. Nah, menurut gua kadang-kadang tantangannya di situ, terutama kalau uangnya pas-pasan. Iya kan? Itu bahaya. Kalau uangnya banyak sih nggak apa-apa dibikin 10 kali acara. Betul. Masalahnya ini udahlah uangnya pas-pasan, mau pula dibikin acara yang satu harus ngundang 2.000 orang, yang satu ngundang 500 orang. Itu kan tuntutan dari keluarga masing-masing, budaya masing-masing. Itu menurut gua yang paling banyak masalahnya. Karena kalau aspek masalah pribadinya, menurut gua kalau sampai lu sudah menentukan hati mau menikah dengan seseorang, seharusnya di dalam ketetapan hati itu sudah termasuk diantaranya keyakinan bahwa pasangan lu ini akan mau memuliakan budaya lu. Itu menurut gue seharusnya sebagai orang seperti gue ya, yang punya kecintaan terhadap budaya gue, itu sudah masuk faktor. Jadi nggak akan gue ajak, akan gue pinang kalau gue belum punya keyakinan bahwa si kawan ini kayaknya mau nih untuk masak arsik, masak daging babi panggang, ya gitu kan buat gue sebagai orang yang masih lahir di kampung itu sangat penting. Tapi ya gue nggak mau memaksakan dia untuk melakukan itu. Iya. Kan? Kalau di sekitar lu gimana tantangannya yang lihat? Kalau gue ngerti sih hampir sama-sama aja ya. Kalau gue sih bisa fair to say that my father, that my family they are open minded. Tapi gue nggak tahu, gue belum tahu tentang pasangan gue, karena sebelumnya gue juga pernah sama orang yang mungkin kita nggak ngomongin ya dia dari Shindo juga. Tapi emang dia budaya-budaya ininya masih ada di keluarga besar, walaupun di dianya nggak ada. Waktu ketika gue mau deket sama dia, itu masalahnya gede banget, bro. Langsung duk kayak singkat cerita. Yang sebelumnya lu nggak lihat ada masalah ini? Gue nggak tahu gitu. Lu nggak tahu akan ada ini atau lu nggak tahu segede ini? Gue nggak tahu. Nggak. Jadi dulu itu yang sama Mai, yang in the past. Okay. Tiba-tiba tuh masalahnya gede. Jadi permasalahan gue sama dia itu sampai ke satu keluarga, dan itu harus di-decide dari keluarganya dia. Maksudnya sampai om dan seluruh keluarganya besarnya tahu. Jadi forum besar ya? Jadi forum besar, bro. Padahal isu pribadi. Jadi kayak they against us waktu itu. Them against, ya kan? The word against us, ya, no problem. Tapi waktu itu lu masih memutuskan untuk berjalan terus? Oh iya, berjalan. Karena kenaifan yang lu bilang tadi itu, karena cinta itu. Terus lanjut. Setelah tetek ya berpasangan, ternyata ada isu lain, bro. Agama juga. Ada barriernya juga, kepercayaan. Tapi udahlah, seperti itu yang masalah. Nggak, sebentar dulu. Kok masalah agamanya belakangan? Emang nggak dari awal lu tahu beda masalahnya? Nggak, masalah agama gini, karena masalah agama itu bisa pengaruh, bro. Karena mungkin lu agama Kristen sama. Oh, denominasinya. Tapi denominasi itu bisa jadi masalah juga. Iya. Kalau satu yang konservatif, satu yang progresif, satu yang nyanyinya diam, satu yang angkat tangan gitu ya. Itu aja bisa jadi masalah. Apalagi ketika orang tua dari kedua pihak belum tentu kayak bisa menerima itu. Nah, kalau gue ngeliat juga, misalkan karena gue udah pernah belajar tentang permasalahan gue di masa lalu, ya juga gue pasti lebih konservatif dong terhadap apa yang akan ada di depan. Nah, kalau kita ngeliat lagi, misalkan kita, orang tua kita, dari sisi kita sebagai keluarganya kita itu open minded, tapi keluarganya dia enggak, itu gimana? Bubar. Menurut gue sih bubar. Terutama apa buat gitu? Ya gini men, tapi lu like so in love both, like, tapi abis itu mesti bubar gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, nikah itu kan menggabungkan keluarga ya. Jadi kalau pada starting point aja mereka belum mau untuk membuka hati untuk menerima gue, buat apa? Kecuali lu bilang bahwasannya belum bisa menerima sepenuhnya, itu masih oke lah. Tapi kalau dari awal lu sudah melihat ada resistensi, ada semacam sudut pandang a priori terhadap lu, kredibilitas lu, menurut gue itu akan terus menghantui. Terlebih khusus kalau pasangan lu itu bukan tipe yang bisa membentengi lu terhadap keluarganya. Gue selalu bilang ke pasangan gue, juga mungkin ke orang-orang terdekat gue, bahwa interaksi antara mertua dengan anak itu kan, anak menantu itu kan sebenarnya cukup menarik ya. Karena gue belum pernah jadi mertua atau menjadi menantu, tapi kalau yang gue observasi dari sekitar gue, kan ini adalah anak ketemu gede, ya kan. Jadi menurut gue tetap harus ada buffer, yaitu anaknya langsung. Jadi maksud gue gini, kalau dibiarkan misalkan hardikan dari keluarga perempuan itu langsung ke laki-laki, instead of melalui dia dulu sebagai benteng atau sebagai yang membantu, itu menurut gue sakit hatinya akan lebih dalam damage-nya. Karena kan kita bisa berpikir, anjing, keluarga gue aja nggak kayak gini ngomong sama gue gitu loh, ya kan. Makanya tetap menurut gue kuncinya itu kembali ke yang akan lu pinang ini. Terutama kan kalau kita punya aspirasi
pengen ini menjadi sekali seumur hidup lah, ya kan? Kita kan punya aspirasi pengennya udahlah jangan lagi, cukup. Ya kita harus yakin dulu karena menurut gua us against the world itu bisa kalau ini memang us. Tapi is it us? Itu menurut gua us itu nggak semata-mata cuman kayak ya udah kita berdua ayo. Lu harus firm dulu in your ground karena tadi seperti yang gue bilang dari observasi di sekitar gua, orang yang semakin banyak perbedaan itu persentase kegagalan semakin banyak, semakin besar gitu kan. Karena jadi sulit untuk menyatukan sesuatu yang beda dibanding apa yang sudah familiar. Betul. Jadi kalau tidak ada injakan bersama fondasi yang solid, lebih bagus bubar menurut gua. Jadi gitu bubar ya, oke. Berarti itu kontra bubar. Iya, makanya lu menurut gua jangan terburu-buru sih, harus nggak boleh tergesa-gesa. Lu harus lihat dulu. Harus lihat. Yang lu ajak masuk ke dalam inner circle lu ini manusia-manusia seperti apa, bibit-bebet bobotnya dalam arti apakah dalam worst skenario dia bisa lu terima, dalam best skenario lu bisa terima gitu. Satu dengan yang lain ya. Satu dengan yang lain. Kita ngomongin kontra tadi, sekarang kita ngomongin pro-nya dong. Nggak mungkin dong dari hal yang perbedaan dari ras kayak Pribumi, Cindo atau bukan perbedaan agama, nggak ada pro dari berpasangan beda. Maksud gue nggak ada pro-nya pasangan yang berbeda gitu ya, nggak ada pro-nya. Ada pro-nya dong. Apa pro-nya? Kalau lu punya nggak di otak? Kalau gue sih ada, tapi udah jawab. Menurut gue pro-nya love is love. Otak gue nggak kayak gitu, nggak love. Nggak. Jadi artinya bahwasannya pro-nya itu adalah kita jadi berfokus kepada individunya, bukan latar belakangnya. Jadi regardless of ini, terlepas dari ini, kita tuh bisa berfokus kepada kecintaan dan interaksi di antara keduanya. Dan juga menurut gue ya kekayaan budayanya. Jadi lu pelajari kekayaan budaya dia, lu jadi punya kesempatan untuk bisa menghidupi budaya lain. Dan yang ketiga menurut gue alasan yang lebih anekdotalnya adalah ada beberapa ras tertentu yang kalau digabungkan itu hasilnya bagus banget. Contohnya kemarin gue tuh ngelihat ada mix antara India dengan Jepang. Wah, gue lihat itu tuh di YouTube. Itu cakep banget. Nah, kadang-kadang itu kan juga pro kan. Iya. Jadi kayak misalkan ada juga yang gue lihat contohnya Sunda campur Prancis. Waduh. Boleh juga. Nah, jadi dari segi mix and match komponen menurut gue jadi pool of possibilities lebih besar, jadi menciptakan yang bagus lebih besar kemungkinannya. Indonesia. Kalau kita ngomong kan tadi Sunda sama Prancis, Jepang sama itu yang gue ingat di kepala gue. Ya, itu yang gue ingat kah. Kalau sesama dari tanah Indonesia, misalkan di mix, menurut lu mix yang paling hot mana nih? Batak sama Cina sih menurut. Batak sama Cina Batak sama Cina sabi banget anjing. Saya dapat gitu muka kotak-kotak badan kayak tinggi gitu yang bold. Tapi kulitnya mulus kayak Cina kan banyak Batak Medan dong. Iya, Cina. Betul. Tapi Manado juga oke kok. Manado mongol-mongol hitam bisa ada Cina sipit-sipitnya dikit juga oke kok. Kalau di sekitar lu apa kombinasi mixing ras yang paling bagus lu lihat? Tapi paling kalau Manado sama Chinese sama Cina itu sama Cindo nggak begitu kelihatan. Kalau dia dari Manado yang budok yang kulit putih. Jadi ya sama aja jatuhnya. Dulu orang Manado tuh punya nenek moyang yang dari Chinese langsung gak sih? Kayaknya mungkin ya. Kan sama-sama Mongol kita kayaknya. Tanah dulu Mongol jajah. Tapi kayaknya gitu. Karena di Manado kan wajah-wajahnya seperti itu semua. Bukannya Batak juga sama lu. Banyak juga kan di Medan. Chinese. Banyak tapi gue nggak tahu apakah dulu ada. Kan kalau zaman dulu kan pelaut ya. Pelaut yang datang. Ya kan masuk lewat ekspansi situ. Pasti gitu. Ada aja. Oke. Sama ini gue punya satu yang gue ngerasa pro banget nih. Ini pro-nya. Ketika lu berbeda ras ataupun agama. Pasangan yang berbeda. Ketika menikah, lu semakin banyak hari raya. Lu ngerti nggak? Banyak selebrasi. Jadi, banyak selebrasinya. Kita ada Chinese New Year, ya kan? Ada Natal. Mungkin kalau lu juga tiba-tiba ternyata lu pribumi yang muslim juga, lu punya lebaran juga, ya kan? Iya. Ada yang kecil-kecil kayak Maulid Nabi, gitu-gitu ada ya. Ada yang kecil-kecil banyak liburannya. Cuma yang repotnya, lu keluar banyak duit kalau udah jadi si tua-tua. Betul. Ya tapi kalau itu mah menurut gua. Kalau masalah duit itu kan ya bisa lah. Bingung gini aja, bingung deh. Oke. Lu udah beda sama pasangan, beda ras, beda agama. Mau liburan, lu bingung mau decide kemana sekarang. Kapan kita mau liburan? Mau lebaran, mau Natal atau pas Chinese New Year atau pas kapan nih kita mau liburan, summer kah?
hari raya apa nih yang kita mau liburannya kemana? Liburan bareng-bareng gede keluarga. Kan bingung. Masa lu mau liburan seminggu setahun 5 kali, abis itu yang liburan panjang bersama keluarga. Tapi J, terkait perbedaan ini satu hal lagi ya. Menurut gua ada perbedaannya antara ketika berbeda itu adalah suku bangsa dan agama. Kenapa? Karena perbedaannya itu lu harus milih. Kalau agama kan lu harus milih agama lu apa. Iya. Sedangkan kalau suku bangsa itu lu bisa mengakomodasi dua-duanya. Gua misalkan Batak Sunda, gua Manado Aceh. Tapi gini, lu bisa milih. Itu kan secara legal, secara di on the paper gitu kan. Tapi kan hati lu belum tentu harus convert secara hukum aja bisa, tapi hati lu belum tentu. Jadi menurut gua bisa aja. Bukan, setidaknya perbedaan jaraknya. Jadi kalau analogi gua ya, kalau perbedaan antar bangsa, antar suku bangsa itu 30 cm, kalau perbedaan agama itu 3 meter. Mungkin itu sama-sama berbeda, tapi jaraknya agak lebih curam. Karena itu kan harus memilih, kedua kan bagaimana satu agama melihat agama yang lain, kan ada tantangan-tantangan itulah. Gitu sih. Kita ngomong gini aja, sekarang kita anggap dua pasangan yang berbeda agama dulu. Ataupun bisa juga sih kan, perbedaannya akhirnya menjadi satu dan nikah. Dan pasti salah satu, kalau di agama ya, itu pasti kan harus convert. Let's say lu dari Kristen harus pindah ke Muslim atau vice versa gitu lah ya. Nah, menurut gue ya, manusia itu walaupun dia secara legal dia ikutin untuk pernikahan supaya dapat di-accept sama orang tua dan keluarga dan society-nya dia sudah convert, tapi untuk convert di hati lu itu susah. Jadi gini, gue punya teman mamanya itu Muslim ya. Habis itu dia pindah jadi Kristen. Tapi sampai hari ini setelah berpuluh-puluh tahun, mamanya masih nggak mau nyentuh yang namanya babi ataupun makanan-makanan lain yang haram. Dia masih ngerasa jijik gitu. Gue nggak makan walaupun gue convert. Berarti di hati kecilnya dia masih ada jiwa lamanya. Tapi ini pernikahan dia berpindah mungkin karena cinta itu tadi awalnya. Menurut tuh pandangan yang dari peristiwa yang berikut ini, gimana pandangan lu? Menurut gua itu adalah realita yang menjadi cara orang untuk mengakali sistem, untuk bertahan dengan tingginya tembok-tembok perbedaan di negara ini. Tapi pada akhirnya itu menurut gua tidak ideal. Tidak ideal. Tapi buktinya keluarganya berjalan semuanya langgeng sampai. Ya bukan berarti tidak ideal dia tidak bisa berhasil kan. Makanya tadi gua bilang, untuk setiap case itu ada yang berhasil, tapi kalau perspektif gua itu tidak ideal karena jadinya kayak setengah hati. Kita nggak bisa melihat hati, ya kan? Tapi kan dari the way she carried herself, dengan dia masih katakanlah jijik seperti itu walaupun sudah tercatat sebagai orang Kristen bertahun-tahun, artinya kan itu apakah bisa atau tidak, ya bisa-bisa aja. Salah atau tidak menurut gua nggak punya kapasitas untuk menghakimi itu, karena kan ya buktinya bahagia. Tapi kalau dalam kacamata gua itu nggak ideal, karena ya itu jadi kita nggak punya identitas aja gitu. Karena menurut gua dan pemahaman gua sendiri kan, agama dan budaya itu kan lebih ke moral kompas ya. Artinya kan kita jadi punya kompas moral untuk menentukan kita mau melangkah ke arah mana. Kita tahu nih bahwa utara di sana gitu. Terserah lu mau ke timur, lu mau kemana, yang penting lu tahu utara ke sana. Nah, kalau moral kompas lo itu tidak konsisten, artinya kadang-kadang utara di sana, kadang-kadang utara di sana, menurut gua itu menjadi tantangan tersendiri. Nih, ngomong moral kompas, agama menjadi moral kompas untuk setiap orang dan setiap mungkin pasangan ya. Tapi bagaimana, bro? Kalau misalkan ya, salah satunya pasangan itu tidak punya moral kompas atau tidak punya agama, atau cuma agama karena hukum tapi dia ateis atau agnostik, yang nggak percaya apa-apa. Menurut lu sebagai pasangannya dia, apa yang akan dilakukan? Apa pro-nya? Ketika dia nih, pasangan lu nggak punya agama sama sekali, dia nggak percaya Tuhan, nggak bakal ada moral kompas dari kitab manapun dia belajar, mungkin dia nggak suka juga. Dia free. Apa lu pernah berhadapan dengan manusia seperti itu, atau lu, apa pro-nya buat lu mungkin? Menurut gua analoginya, bro, kalau orang tersesat nggak tahu arah, tiba-tiba ada orang yang datang bawa kompas dan dia tahu arah, maka
kemungkinan orang yang tidak tahu arah ini akan mengikuti arah lu itu kan lebih besar. Karena dia pun tidak punya panduan. Jadi dari segi barrier menurut gua kalau mau membersamai ikut ke arah gua menggunakan kompas gue ya lebih mudah. Karena kan mungkin si kawan ini sedang terjebak di hutan, dia nggak tahu mau ke arah mana, hanya ikut arah angin. Tiba-tiba datang nih abang-abang bawa kompas, tahu ke sana ke utara, ya udah ikut aja. Tapi bagaimana bos? Sebenarnya dia udah punya kompas, bahkan udah pernah pegang kompasnya. Tapi dia sudah nggak percaya dengan kompas lagi. Oke. Ya buat dia percaya sama yang megang kompas. Dalam hal ini gua. Itu jawaban bagus. Jadi dia nggak bisa percaya Tuhan ataupun apa agamanya dia, tapi dia percaya sama elunya. Wah, itu luar biasa. Dan itu ini benar sih. Dan banyak para pemuka agama yang gue hormati dari semua agama. Ada yang gue ikuti, yang agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Hampir semuanya itu bicara hal yang sama, bahwa nubuat atau khotbah atau ceramah terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang umat itu adalah dari perilaku sehari-harinya. Betul. Karena apa? Karena orang di sekitar lu itu nggak baca kitab suci lu. Benar. Tapi dia lihat cara lu berperilaku, dia lihat cara pandang hidup lu. Benar. Jadi kalau lu pengen menubuatkan ataupun mentransmisikan kebenaran menurut lu based on kompas yang lu miliki, cara paling elok dan paling berkelas tanpa memicu konfliknya ya menunjukkannya sikap tindak sehari-hari. Jadi kembali ke yang lu bilang tadi, bahwa kita harapkan dia jadi percaya dengan kompas kita, tapi fokusnya sebenarnya lebih ke kita sebagai pemegang kompas. Jadi gitu percaya kan? Kita bahwa lu pegang sebagai pemegang kompas, bahwa yang lu pegang ini benar. Yang bahwa lebih meyakinkan bahwa yang gue pegang ini akan mengarahkan kita ke tujuan yang kita inginkan. Karena kan nggak semua orang pengen ke utara, bro. Iya. Ada juga yang pengen ke selatan. Ada juga yang pengen mungkin utara mencong-mencong. Betul. Gitu. Ada juga kita dulu. Gitu. Iya. Ada juga yang memang Northeast, pengen singgah-singgah dulu, ya kan. Jadi makanya kan penting di awal untuk kita tentukan dulu ini arahnya kemana. Kalau memang kita mau ke utara, ini kompas kita, yuk jalan gitu. Dan skill sejalan sama gue, let's go. Ayo jalan gitu kan. Tapi kan kalau misal kita ke utara lu agak mencong dikit mungkin nggak apa-apa, kita balik ke utara lagi. Tapi kalau lu ke utara gue mau ke utara, lu ke selatan, itu agak susah. Iya, kan kalau off track itu biasa terjadi lah. Kita pun dalam berkendara, tapi dalam jogging backtrack ya. Backtrack apalagi destroying the track gitu. Jangan sampai ya kan, karena kan kadang-kadang ada orang yang pergerakannya sedemikian sembrono sehingga itu track hancur gitu loh. Dia lupa bahwasannya itu track masih diperlukan. Nah, jangan sampai terlalu ugal-ugalan lah. Oke. Asik juga ya. Nah, ini nih. Gua tuh, lu baca berita yang ini gak sih tentang si kawan ini nih? Gua Mr. Engonga. Emang kenapa dia Engonga? Wah, anjing nih orang ya. Nanti teman-teman boleh lihat ya di internet tentang si Mr. Engonga ini. Engonga. Jadi si Mr. Engonga ini dia lagi viral mungkin 2-3 minggu lalu kali ya. Dia itu adalah seorang pejabat dari negaranya itu Equatorial Guinea. Oh, ini yang dia tidurin banyak orang. Nah, gue belum cari deh padanan katanya kalau Equatorial Guinea ini. Apa dia tidurin banyak orang, tapi orang-orang yang dia tidurin tuh orang-orang yang lumayan penting, selebriti atau apa atau viral, gue nggak tahu ya. Kayaknya gue pernah sedikit. Jadi si kawan ini menurut gue memang luar biasa ugal-ugalan. Kenapa tadi gue jadi ingat dia tadi gara-gara kita bicara ugal-ugalan tadi itu. Inilah representasi dari seorang manusia yang ugal-ugalan, burn all the bridges, destroy all the track. Pokoknya ini orang kacau banget menurut gue, karena dia ini seorang pejabat lah gitu ya. Gue kurang detail apakah dia legislatif atau eksekutif di sana. Ya pokoknya pejabat lah gitu. Jadi si kawan ini ternyata dia merekam kegiatan seks dia dengan banyak sekali perempuan dan tersebar. Yang jadi masalah itu adalah bukan semata-mata video seksnya, tapi dengan siapa dia bikin video. Ini gue ada lihat nih kemarin sedikit, ada yang mengcapture siapa aja, contohnya ya. Sedikit horor juga ya. Si kawan ini meniduri istri dari direktur Presidential Security, berarti semacam pas pampres ini. Terus istri dari jaksa agung, anak perempuan dari direktur kepolisian, istri dari adik laki-laki pastor di gerejanya, istri dari pastornya, istri dari beberapa menteri, terus istri yang sedang hamil dari pamannya. Wah, jadi kan lu bisa lihat, inilah definisi pertama orang yang ugal-ugalan. Kedua sih kayaknya ini semacam power move kali ya. Mungkin dia punya fantasi
dia bisa mendominasi orang-orang itu dengan cara meniduri istrinya kali ya. Mungkin dia rasa ada kepuasan tertentu yang dia dapatkan dari situ. Mungkin gue nggak bisa taklukin di tempat lain. Iya, sama kayak gitu. lapangan tenis tadi ya. Anjing. Kalau kau di kantor kau bosku, tapi di lapangan tenis skor 0-0 bos Jadi gitu kau ya kan. boleh di susunan negara ini berkuasa, tapi wanita yang paling berkuasa di rumah lu Iya, pokoknya gue semenjak gue baca berita ini gue berdoa dijauhkanlah gue dari manusia-manusia seperti ini. Karena ini orang-orang dekat dia semua gitu loh. Dan apa ya, menurut gue ini sama lah, dari dulu tuh gue orang yang tidak pernah mau dating my friend's ex. Karena menurut gue itu complicate things. Ya emang complicated. Iya kan, bahkan katakanlah kalau dia sudah tidak cinta pun, gue tuh tidak pernah mau mencoba memulai itu. Karena menurut gue itu menyentuh elemen sensitif dari seorang pria, yaitu mungkin egonya. Kenapa banyak orang-orang yang menyelingkuhi pasangannya dari istrinya. Menurut gue itu semuanya power move, psychological move sih. Karena kalau bicara kenikmatan duniawi, ya kan perempuan bukan cuma satu. Banyak. Ya kan, tapi kalau sampai lu pilih dari sedemikian banyak opsi di dunia ini, kan persentase perempuan sama laki-laki di negara ini kan banyakkan perempuan. Kalau dari sedemikian banyak perempuan di dunia ini, ngain aja ya. Lu pilih satu orang ini, terlebih khusus kalau kita lihat secara fisik, bukannya spesial sekali gitu ya kan. Ini psikologi aja. Itu murni lu berarti emang bangsat aja sama temen lu gitu. Tapi gini Pak, jadi kalau kita lihat di perselingkuhan ataupun diapain, lu mau nidurin siapa, kayak lu bilang, persembunyian, kayak gue bilang nih, gue mau kasih tahu persembunyian yang paling bagus lah adalah orang-orang terdekat tuh. Karena gini, let's say lu mau nidurin orang atau selingkuh atau tidurin siapa, tapi di Jawa Barat tuh kan bolak-balik ke Jawa Barat gitu kan, ketahuan bro. Tapi kalau di lingkungan kantor lu atau mungkin di satu gedung yang sama atau di lingkungan area sama, lu nggak ketahuan. Makanya banyak work husband, work wife gitu ya. Work husband, work wife juga selingkuhnya sama yang sejenis. Iya. Persembunyian yang paling bagus yang sama-sama punya anak. Begitu dia melenceng jauh, kok tiba-tiba ada di universitas mana lagi daerah situ kan ketahuan. Lu punya teman yang punya itu nggak, work husband sama work wife gitu? Jadi maksudnya gimana? Lebih detail lagi. Jadi dia punya pasangan di tempat kerjanya yang sering nebeng-nebeng pulang atau searah-searah atau disearahin gitu. Ya pasti ada aja sih di mana-mana, gue rasa ada sih, tapi ya yang sekitar lu ada nggak yang lu lihat? Di sekitar gue ya tunggu, tapi artinya like related to someone atau nggak harus, pokoknya yang lu lihat di sekitar lu aja. Di sekitar gue ada, tapi bukan di lingkungan yang gue lagi sering saat ini. Ya it's okay, nggak ada masalah, nggak usah didetailin. Ada ya, cuma ya kita juga sebagai lu pernah dengar nggak mindset dia tentang hubungan itu? Kenapa? Gini, hubungan itu terjadi ya namanya gini, cinta tuh nggak jauh-jauh dari lokasi menurut gua, dari waktu yang lu spend sama pasangan lu. Kalau lu aja setiap hari jauh dari pasangan lu yang sesungguhnya, ngerti nggak? Mungkin sesungguhnya atau pasangan lu yang resmi gitu ya, dan jarang spend waktu sama dia, gua ngerasa itu nggak bisa, agak sulit. Apalagi kalau love language-nya quality time ya. Sementara ada orang lain di mana dia mungkin bisa punya quality time bersama di tempat lain, di tempat yang dia tiap hari ada. Gitu. Ya itu tough sih. Apalagi kalau udah berpasangan, entah itu pacaran atau ya kayak married, itu agak sulit. Jadi menurut gua kembali lagi kalau kita ngomongin marriage, once you get married kan lu udah menikah, perbedaan lu apa? Lu udah selesai nih permasalahan perbedaan, akhirnya lu jadi satu. Tapi itu bukan end of the story bro, itu baru permulaan yang lain. Ketika lu married, menurut gua alangkah baiknya lu punya spend quality time yang bagus sama pasangan lu, karena menurut gua itu jadi salah satu yang bikin lu solid. Emang work husband sama work wife ini sebuah fenomena yang sangat nyata sih di ibu kota ini. Orang semakan gimana sekarang, orang keluar di ibu kota jam 6 pagi keluar bro, nyampe rumah jam 10 malam, gelap. Betul. Ketemu gelap. Sepertiga hari dihabiskan bersama dengan orang lain. Lu bersama orang lain, gaji nggak seberapa, lu tinggal di ibu kota, lu nggak bisa hidup di ibu kota kalau gaji lu nggak seberapa. Untuk mungkin bayar tempat tinggal di sini aja udah lumayan mahal loh bro, ya kan? Lu tinggal di luar kota, di suburban, commuting 2 jam 3 jam lu pulang, lu capek nggak? Sehari lu cuma buat tidur doang. Ya udah gitu belum lagi kalau di rumah pasangan bawel, nggak ramah ya kan. Cari kesenangan di tempat lain. Makanya mungkin kalau gua suatu hari bisa hidup dengan seseorang lagi, ya gua mau gimana gua cari cara supaya gua bisa spend waktu lebih banyak sama dia, lebih banyak juga sama anak-anaknya dia, karena
itu penting. Emang date night itu penting sih ya. Date night penting. Date night penting banget sih. Such penting, bro. Gua sebagai orang yang belum menikah, gua kan suka mempelajari gitu ya. Kan gue juga pengen nikah lah gitu kan. Gue mempelajari dari para ahli atau dari para, lebih sering dari ini sih, dari pasangan-pasangan yang udah tua. Jadi gue suka nonton tuh di YouTube pasangan-pasangan yang udah 70 tahun, 80 tahun. Ditanya sama orang kan, apa sih rahasianya untuk lo tetap bisa bersama? Terus gue suka banget tuh konten kayak gitu tuh. Kebanyakan mereka tuh selalu bilang, don't stop dating your couple gitu loh. Harus tetap lu dedikasikan waktu untuk appreciate each other gitu kan, untuk menyenangkan satu sama lain. Karena kadang-kadang kita mungkin ketika sudah bersatu jadi fokus ke yang lain, seakan-akan yang di rumah ini sudah pasti aman. Padahal ini enggak. Padahal belum tentu gitu ya. Kemarin nih kebetulan banget pas lagi gue ngomong older couple ya, elders. Gue sama cewek gue lagi jalan di mall. Kita ngeliat couple mungkin umurnya udah 70 tahun. Mereka berdua masih jalan pegangan. Iya. Cewek gue bilang gini. Cewek gue bilang, nanti kita tua mesti sampai kayak gitu. Asik. Sudah punya visi ya? Sudah punya visi, kata dia begitu. Sampai tua. Tapi dia usianya lebih tua dari gue kan si cewek ini. Jadi, ya paling enggak, gue temenin gue sampai umur gue 70-an deh. Bisa terserah, kata dia. Enggak. Kalau menurut gue sih, gue bilang enggak, gue gak akan hianatin. Gue teman gue sampai habis, mau gue lebih muda dari lu gimana. Menurut gue lu akan... Karena gue udah bilang ke dia, gue mau. Dan lu kayaknya tipe manusia yang akan membersamai sampai akhir sih kayaknya. Karena gue gini, makanya gue bilang gue punya past mistakes. Kata gue nanti sama mungkin my future pasangan ya, ya gue mau spend waktu lebih banyak lagi. Dan kalau emang dia juga bisa spend waktu lebih banyak lagi sama gue, why not kita together, live together, maksudnya lebih kayak lama bareng, spend more time. Nanti kita punya kids, I wanna be present for the kid. Definitely. Ya kan? Karena gue udah ngeliat betapa hancurnya dunia ini ketika kita cuma kerja. Emang duit banyak tapi nggak ada waktu juga, banyak superficial ya. Banyak hal-hal yang pernikahan atau apapun yang rusak dari situ. Iya, kadang-kadang orang lupa bahwa tidak selamanya privilege di bidang materi itu cukup nggak gitu ya kan. Orang yang tidak punya privilege itu pasti pengen. Tapi kalau orang yang punya privilege itu bisa disuruh milih, belum tentu dia tidak akan memilih yang lain. Contohnya kayak gue lah misalnya. Kalau gue punya pilihan antara memilih privilege orang tua yang gue miliki sekarang dengan kearifan mereka, dengan kasih sayang mereka kepada gue yang boundless. Kalau gue disuruh milih antara orang tua seperti mereka dan warisan 20 triliun, gue akan bilang sama orang tua gue, kita ambil 20 triliun itu gimana caranya, gue bilang. Iyalah. 20 triliun udah dapat dari mana? Siapa yang ngasih? Kan mereka open minded, ya kan. Jadi kalau memang ada pilihan itu akan gue bilang, kan gue bisikin, "Pa, Ma, kita bikin strategi gimana caranya kita ambil 20 triliun itu, tapi kalian tetap orang tuaku." Nah itulah. Jadi intinya gue gak akan milih. Is that rain, bro? Hujan. Beneran? Bener itu tuh hujan tuh.